Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, terutama saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, saya berterima kasih pada Bapak Gembala tempat ini, Pak Stefanus. Ketiga, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu, waktu yang Bapak Ibu berikan untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Sekalipun kita melihat saat-saat ini saat yang genting, banyak kejadian, banyak demonstrasi di sana, tetapi jika ada Yesus dalam hati kita, tetap kita mengucap syukur. Judul firman Tuhan pada sore hari ini saya beri, pembangunan bait suci mendatangkan berkat jasmani maupun rohani. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kira-kira apa pembangunan bait suci itu Bapak Ibu? Apakah hanya sebatas membangun rumah Tuhan dari bangunan fisik? Atau bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Sebelum kita lanjut, kita baca dulu di dalam Hagai 1 ayat 1 dan sampai ke 7. Saya mohon salah satu anak Tuhan membacakan Hagai 1 ayat 1 sampai yang ke-7. Dalam perjanjian lama Bapak Ibu, kitab Hagai 1. Hagai 1 ayat 1. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Ayat ketiga, maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mungkin takut ya mengatakan amin. Karena sini ayatnya begitu keras, Tuhan ingatkan kepada kita. Tuhan mau kita harus membangun rumah Tuhan. Sudahkah kita membangun rumah Tuhan Bapak Ibu? Dalam kitab Hagai, Tuhan menyuruh supaya harus apa? Dibangun kembali bait suci pada waktu zaman Raja Salomo, sudah hancur lebur, tetapi sampai sekarang Tuhan masih tetap mau kita membangun bait suci. Kebanyakan dalam hidup kita banyak bersungut-sungut. Kenapa saya harus tetap, kok keadaan saya sakit? Kenapa cucu saya, kenapa bisnis saya merosot terus? Banyak pundi-pundi yang berlobang. Kenapa rumah tangga saya tidak damai sejahtera? Mantu saya kurang sopan kepada saya. Atau banyak hal-hal di dalam sengketa rumah tangga. Bapak Ibu, kenapa ini semua terjadi? Seringkali kita hanya sibuk membangun rumah kita sendiri. Seperti tadi katakan, kamu membangun rumah dari papan-papan yang bagus. Tuhan Yesus. Betul kan Bapak Ibu? Mungkin bisa Bapak Ibu berkata, ya itu kan layak, itu harta saya capek bekerja, saya harus membangun rumah Tuhan. Saya harus membangun rumah saya, supaya orang lihat saya kaya, saya berkelimpahan, rumah saya wah megah. Dibikin model seperti model dari Spanyol, dari Eropa. Kita semua sudah mengalami itu, semua sudah merasakan apa itu susah, apa itu senang, bagaimana kejayaan kita zaman dahulu, bagaimana kita susah zaman dahulu. Tetapi di dalam sikap hati kita, yang terutama kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Membangun rumah pribadi kita sendiri Bapak Ibu. Supaya orang melihat kaya raya. Orang melihat wah. Tetapi teguran Tuhan datang pada kita sore hari ini. Tuhan katakan, kamu membangun dan kamu menabur, menuai, intinya adalah pundi-pundi yang berlobang. Benar kan Bapak Ibu? Kita banyak mengalami itu kan? Tapi kita tanpa sadar. Kalau kita mau pergi ke rumah Tuhan, kita harus menukar uang dengan receh-recehan. Uang kecil, ojo keakian iku, 100 kegedean. Nah Bapak Ibu, kalau bangun rumah kita, wah ini ganti keramiknya model baru. Aku enggak mau keramik yang lama, ganti yang baru. Kalau perlu yang
buatan Itali. Tetapi kalau untuk membangun rumah Tuhan, hitung-hitungan dengan Tuhan, tidak mau berkorban untuk Tuhan, merasa rugi, tapi kita lupa nafas yang Tuhan berikan, kita tidak bisa membayar dengan apapun itu. Semua rencana cita-cita kita, apapun yang kita lakukan, kalau Tuhan cabut nafas kita, apakah kita bisa lakukan semua itu? Tidak bisa lakukan Bapak Ibu. Mari kita kembali kepada teguran Tuhan sore hari ini. Mungkin Bapak Ibu katakan, lah itu kan zaman dulu, zamannya Raja Salomo, bukan zaman saya. Saya harus membangun, aku dulu kesusah sih, saya harus bangun rumah. Dari dulu, baru sekarang saya dapat berkat, saya harus membangun rumahku dulu. Tuhan bilang apa? Menabur tapi menuai sedikit, hasil sedikit. Tadi kita sudah baca bersama-sama, kita tidak kenyang. Sadarkah kita malam hari ini Bapak Ibu, bukan cuma Bapak Ibu, saya juga, kekasih Tuhan, semua kita merasakan itu semua. Kita harus menyadari sikap hati kita dalam roh kita, biar roh itu tetap menyala-nyala, jangan sampai pudar atau padam. Roh yang menyala-nyala tetap di dalam sikap hatinya itu ada sikap hati untuk membangun rumah Tuhan. Jangan kita lupa kejayaan kita, kesuksesan kita semua adalah karena Tuhan. Seringkali kita meremehkan seperti ibadah seperti ini. Wah, di sana kan GBT kan, Gereja Tabernakel Hope kan cilik. Gerejanya kecil, umatnya sedikit. Males ke gereja, aras-arasan. Kesana aja gereja yang besar. Kita mau di gereja yang besar, gereja yang kecil, tetap Tuhan perhitungkan itu semua. Sama dengan kita sedang membangun rumah Tuhan. Bisa juga Bapak Ibu katakan, saya susah, saya gak bisa menyumbang besar di gereja, gak bisa ngasih yang juta-jutaan atau miliaran atau ratusan juta. Tetapi Tuhan mau, sekalipun kita mungkin cuma datang membantu untuk berdoa, itu sudah membangun rumah Tuhan. Kehadiran kita sudah membangun rumah Tuhan. Kita mau menyumbangkan lagu pun sudah membangun rumah Tuhan. Terutama di dalam roh kita. Malam hari ini saya hanya memberitakan pembangunan secara fisik. Bagaimana kita untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan lewat lahiriah yang kelihatan, yang realita. Tetapi yang Tuhan menilai adalah batin kita. Pembangunan rumah Tuhan terutama di batin kita. Nanti next time saya bagikan kalau dikasih waktu oleh Pak Gembala. Hari ini kita hanya memberitakan secara lahiriah. Kita datang berdoa di rumah Tuhan, Tuhan perhitungkan itu semua. Tuhan katakan jerih payamu tidak sia-sia. Mungkin kita enggak tahu berdoa, tahu-tahu Pak Gembala tunjuk kita berdoa, kita gemetaran, kita seperti demam panggung. Tetapi tanpa kita sadar, kita sedang membangun rumah Tuhan. Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk bawa bata atau bawa semen. Bapak Gembala tidak katakan, Ibu, Ci, tolong ya, aku masih membangun di belakang loh. Rencana masih gede tanah di belakang. Tolong ya bawa genteng atau bawain pasir. Tidak seperti itu. Kehadiran kita aja sudah membangun rumah Tuhan. Kalaupun kita diberkati, kita ditaruh Tuhan sikap hati kita. Kita mau memberkati sesuatu. Monggo Bapak Ibu. Taburan yang kita berikan kepada Tuhan adalah membangun rumah Tuhan itu. Kita menabur harta di surga. Tidak sia-sia. Kita tidak bisa balas kasih Tuhan, nafas yang Tuhan berikan kepada kita. Dia mau kita membangun rumah Tuhan. Jangan kita seperti santai-santai, cuek. Lebih utamakan kita membangun bisnis kita lebih besar. Tetapi tanpa sadar, kebobolan demi kebobolan. Tanpa kita sadari, sikap hati kita sudah mulai 50-50 mungkin. Setengah bisnis, setengah Tuhan. Atau mungkin lebih banyak bisnis 80% daripada Tuhan. Yang Tuhan mau berapa Bapak Ibu? Bukan hanya 1/10. Bahkan Tuhan bilang dalam Roma apa? Persembahan yang hidup apa Bapak Ibu? Roh, jiwa dan tubuh kita. Bukan hanya 1/10 untuk membangun rumah Tuhan. Jangan kita batasi atau kita melihat yang tertulis, ya zaman dulu kan 1/10. Itu zaman pada waktu bangsa Israel. Tapi zaman perjanjian baru Tuhan katakan, persembahkanlah tubuhmu, baik roh, jiwa dan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Bagaimana untuk mempersembahkan roh, jiwa dan tubuh yang hidup kepada di dalam pembangunan rumah Tuhan? Ya seperti sekarang waktunya Bapak Ibu duduk, kelihatannya cuma duduk manis, mendengarkan firman, tetapi sudah menghargai, menghormati, sedang membangun rumah Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kelihatannya kan seperti sia-sia. Capek ke sana. Tiap minggu kok begitu aja acaranya. Males, bisa aja kan? Di sini tidak ada mungkin ya Bapak Ibu.
Tetapi yang Tuhan mau kita datang dengan hati yang rindu kepadanya. Rumah Tuhan yang terutama Tuhan mau kita bangun terus. Jika digerakkan Tuhan untuk memberkati sesuatu, berilah dengan hati yang sukarela. Jangan dengan paksa, tetapi kita harus memberi dengan sukarela untuk pembangunan rumah Tuhan. Maaf, saya tidak janjian dengan Pak Gembala. Pak Gembala tidak minta-minta kepada Bapak Ibu persembahan pun. Dia katakan, saya tidak narik persembahan, tapi saya pengen mau tergerak, silakan. Kalau boleh saya usul Pak Gembala, mungkin yang lain sungkan-sungkan atau gimana, bawa aja pundi-pundi, tidak apa-apa. Tarik aja, pajak aja sama jemaat. Itu perintah Tuhan, membangun rumah Tuhan. Jangan sungkan-sungkan. Bagaimana ibu-ibu kasih Tuhan? Jangan kita segan-segan untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan memperhitungkan itu semua. Dia katakan ada 7 hal di dalam pembangunan rumah Tuhan sini ada. Pertama, Tuhan memberikan semangat. Dia katakan kepada Zerubabel, katakan kepada Nabi Hagai, bangun rumah Tuhan, pergilah ke gunung dan bangun rumah Tuhan. Dia kasih semangat yang pertama. Yang kedua, Tuhan memberikan apa? Dia berikan kemegahan. Nanti kita akan baca bersama-sama. Kemegahan, lebih megah daripada kita yang dulu, dan kemuliaan dia berikan, serta dia berikan apa lagi Bapak Ibu? Berkat pada waktu orang membangun rumah Tuhan, dan dia akan berikan juga damai sejahtera. Terakhir, ketujuh, Tuhan berikan apa? Kita dijadikan seperti cincin meterai. Cincin meterai itu kan seperti raja, kalau dia cap pasti sah. Nah, jangan kita menganggap remeh pertemuan kita sore hari ini, jangan kita menganggap remeh cuman di gereja yang kecil. Kita lanjut kepada Hagai 2 ayat 7 sampai 9. Mungkin selama ini kita tidak menyadari, aku cuma support aja deh supaya kelihatan banyak orang, atau ya aku kan sudah Kristen, nama barisan, store muka kepada gembala. Aku sungkan kepada tetangga, kan tahu saya Kristen. Jadi sungkan kalau saya enggak ke gereja, nanti tetangga lihat, wah itu kok Kristen enggak ke gereja. Apakah itu dasar hidup kita? Pendorongnya? Halo? Jelas tidak, bukan itu Bapak Ibu ya. Kita semua datang karena rindu untuk pertemuan ibadah, bersekutu bersama di rumah Tuhan. Dan tanpa kita sadar kita sedang membangun rumah Tuhan bersama-sama. Hagai 2 ayat 7 sampai 9. Hagai 2 ayat 7, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Amin, puji Tuhan. Di sini janji Tuhan apa? Pertama Tuhan katakan, wah kita menabur banyak tapi sedikit. Tapi pada waktu kita mulai membangun rumah Tuhan, Tuhan katakan apa Bapak Ibu di sini? Dia akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Tuhan goncangkan itu untuk apa? Mendatangkan berkat kepada kita semua. Memang Tuhan tidak mencurahkan itu semua, tetapi kita akan menikmati Yesus yang sedang kita baca dalam Alkitab, Yesus yang sedang kita gemakan, promosikan. Dia akan menjadi real dalam hidup kita, jadi hidup nyata dalam hidup kita. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh membangun rumah Tuhan. Di sana Tuhan katakan dia akan apa katanya? Dia menggerakkan semua, menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Semua kerinduan kita Tuhan pasti buka jalan semua itu. Dia akan memberkati jasmani, terutama rohani kita semakin hidup, semakin bernyala-nyala bagi Tuhan. Dan akan penuh dengan kemegahan. Bukan hanya bangunan fisik, bukan hanya gereja yang penuh kemegahan. Nanti lama-lama mungkin AC-nya lebih atau bangunan ini akan lebih dibesarkan. Berarti kan sudah semakin megah. Dan kita juga sikap hati kita, batin kita semakin mengucap syukur, diberkati kesehatan, diberkati di saat kita kekurangan, diberi kelimpahan. Waktu kita sakit diberi kesembuhan, waktu kita dalam masalah Tuhan menyelesaikan semua dengan begitu cepat dan kita melupakan, akhirnya masalah itu pergi berlalu. Dan kita bisa melihat Yesus real dalam hidup kita. Bukan hanya halusinasi, cuman hayalan. Kita semua sudah tahu firman Tuhan, baca dari Kejadian sampai Wahyu. Betul, kita tahu semua, kita bisa ngomong lancar firman Tuhan. Tetapi apakah itu sudah hidup dalam hidup kita? Apakah benar firman Tuhan terjalan dalam hidup kita? Dia real. Yesus itu harus apa? Real, dia hidup dan berkelimpahan.
Dia datang memberkati kita semua Bapak Ibu. Kita harus membangun rumah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia katakan di dalam ayat 8, kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikian firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, rumah tangga damai. Anak-anak, mama mertua dan cucu-cucu semuanya diberi damai. Tidak ada persengketaan, tidak ada cekcok, tidak ada permasalahan, tidak permusuhan. Tetapi semua damai. Kalau kita mau datang membangun rumah Tuhan. Yang tidak mau damai pun Tuhan pasti akan jamah hati mereka, lembutkan hati mereka. Pada akhirnya menjadi damai semua. Kalau Tuhan berjanji ya dan amin. Damai sejahtera, tetapi kita akan menikmati damai sejahtera Tuhan. Asalkan kita sungguh-sungguh melekat kepadanya dan mau membangun rumahnya dalam hidup kita Bapak Ibu. Baik bangunan fisik dan dalam pribadi kita masing-masing. Coba kita lanjut dalam Hagai 2 ayat 21 sampai 24. Saya kasih PR ayat yang lain Bapak Ibu ya. Saya khotbah malam hari ini hanya secara kontekstual. Saya tidak pakai referensi ayat-ayat yang lain, enggak perlu banyak-banyak ayat. Sekalipun cuma 3 ayat, tapi yang penting ayat itu masuk di hati kita, pikiran kita, akal budi kita, agar kita mau mengaminkan firman Tuhan itu, dan firman Tuhan itu akan jadi hidup dalam hidup kita. Karena firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus sendiri, dialah firman itu dan dialah berkat kita sendiri. Hagai 2 ayat 21 ayat 20 sampai 24. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bupati Yehuda begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi dan akan menunggangbalikan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Sealtiel, hambaku, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta Amin Bapak alam. Ibu. Mau jadi cincin meterai? Amin. Di mana kehadiran kita, tempat itu menjadi sah. Artinya Tuhan datang menyertai kita bersama berkat-berkatnya, jasmani dan rohani. Kita sudah dibuat Tuhan meterainya Dia. Di mana tempat orang kudus berpijak, tempat itu menjadi kudus. Di mana anak Tuhan hadir, membawa damai sejahtera, membawa sukacita, membawa berkat jasmani dan rohani. Semua itu Tuhan yang lakukan nanti, asalkan kita mau melangkah untuk membangun rumah Tuhan. Kita adalah cincin-cincin meterai, bukan hanya kepada Hagai, tetapi kepada kita semua. Puji Tuhan, firman Tuhan saya sampaikan di sini, saya tidak panjang lebarkan, saya percaya kita semua adalah rumah Tuhan yang sebenarnya. Bait suci Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita tetap membangun rumah Tuhan. Membangun rumah Tuhan tidak melihat faktor umur. Semakin kita semakin tua, semakin kita semangat kepada Tuhan. Karena semakin hatinya kita berarti semakin mau melekat kepada Tuhan. Mau tinggal di rumah Tuhan, mau menikmati bait suci Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu lagi di kali yang mendatang, kiranya berkat Tuhan menyertai kita semua. Dan saya minta satu pujian, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya, haleluya. Kembali Tuhan, kami menghampiri Engkau dengan kerendahan hati kami. Kami mengucap syukur Tuhan, ibadah sore malam hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengingatkan kami Tuhan, untuk senantiasa kami membangun bait-Mu, membangun rumah-Mu. Apa yang kita bisa kerjakan Tuhan, untuk membangun rumah-Mu Tuhan. Gereja ini adalah milik-Mu, gereja ini adalah rumah-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau akan campur tangan sedemikian rupa Tuhan. Dan kami sangat percaya rencana-Mu indah buat gereja ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang hadir Tuhan. Supaya setiap kami ibadah, kami merasakan kehadirat-Mu. Kami merasakan lawatan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Yang saat ini Tuhan memiliki masalah, Tuhan buka jalan. Yang saat ini lagi sakit, Tuhan sembuhkan. Yang saat ini lagi banyak problem, tantangan hidup, keuangan, Tuhan, kiranya Tuhan berkati Tuhan. Karena kami percaya Kau Allah yang sanggup, Kau Allah yang mampu melakukan segala perkara untuk menolong kami.
Terima kasih Bapa, kami bersatu hati berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Oh, kiranya Kau jamah Indonesia, pulihkan Indonesia Tuhan. Yang saat ini Tuhan banyak demo terjadi. Kami percaya Tuhan, Kau mampu meredakannya Tuhan. Kau berikan kedamaian buat Indonesia Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan, mulai presiden, wakil presiden, sampai jajaran yang terbawa, kiranya Tuhan urapi Tuhan dengan roh kebijaksanaan-Mu, sehingga demo ini selesai dengan harapan yang baik, dengan satu perjanjian yang baik Tuhan. Selamatkan Indonesia Tuhan, selamatkan Indonesia. Kami sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan, kami tidak bisa melakukan apapun untuk bangsa kami, melainkan doa dari hati kami yang paling dalam Tuhan. Kami mohon Tuhan, selamatkan Indonesia. Ampuni Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk lingkungan yang ada di Kutisari ini Tuhan. Kami memberkati lingkungan kami, aparat RT RW, kelurahan, kecamatan, bahkan wali kota Surabaya. Tuhan memberkati Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat marifat daripada-Mu Tuhan, sehingga lingkungan kami, penjabat yang ada, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk cucu Bu Ami Tuhan yang saat ini sakit, yang bernama Felix Tuhan, sakit panas Tuhan. Kami bersatu hati, kami yakin dan percaya Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang tidak baik dalam tubuhnya anak kecil ini Tuhan, Tuhan sudah pulihkan dengan ajaib Tuhan. Karena Engkau Yehovah Rafa, Allah penyembuh buat kehidupan kami. Engkau Allah yang mampu melakukan segala perkara buat kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami yakin dan percaya doa yang kami naikkan saat ini Tuhan, sudah Kau nyatakan Tuhan. Kesembuhan terjadi Tuhan. Saat ini cucu Bu Ami, Felix sudah sembuh. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang hadir Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan problem kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Biarkan Tuhan kehidupan kami semakin hari semakin memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan, yang saat ini sakit Tuhan jamah, yang saat ini lagi bermasalah dengan pekerjaan, keuangan, Tuhan berkati. Yang saat ini kesehatannya sedikit terganggu Tuhan, kiranya Tuhan berikan kesembuhan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala puji, segala hormat hanya bagi Tuhan. Mari angkat tangan kita saudara. Kita mohonkan berkat daripada Tuhan. Haleluya. Hamba-Mu memohon, kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa Kau curahkan buat kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkat yang Kau janjikan buat Abraham, Ishak dan Yakub juga berlaku dalam kehidupan kami. Dan kami sangat percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan bersama-sama dengan Engkau, pasti Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati.